Oke, kita langsung aja ya masuk ke salah satu kisah paling luar biasa dari koleksi 1001 Malam. Ini cerita tentang cemburu, kehormatan, dan salah paham yang akibatnya fatal. Dan kutipan ini bagaimana beraninya seekor anjing jalanan menempati kandang binatang buas. Pertanyaan yang menyakitkan ini dia inti dari semua masalahnya. Jadi di satu sisi ada cinta, di sisi lain ada kesetiaan sama Raja Bea. Mana yang menang? Oke, jadi ceritanya dimulai di mana? Di Istana Megah Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Khalifah ini punya selir kesayangan namanya Kut al-Kulub. Saking sayangnya, tanpa sadar, rasa sayang itu malah jadi pemicu sebuah tragedi. Kut al-Kulub ini artinya santapan hati. Dan beneran deh, dia jadi kesayangan Khalifah. Tapi ya itu, kalau jadi kesayangan, pasti ada yang iri. Dan yang iri ini bukan orang sembarangan loh. Ratu Zubaidah, istri Khalifah sendiri. Cemburunya itu, wah bahaya banget. Sampai dia bikin rencana yang super kejam. Nah, coba deh lihat rencana Ratu Zubaidah ini. Gila kan? Ini bukan sekedar mau ngebunuh, tapi ini tuh pertunjukan yang rumit banget. Pertama, Kut al-Kulub dibius, terus tubuhnya dimasukin peti dan dikubur hidup-hidup. Udah gitu, biar Khalifah nggak curiga, Ratu Zubaidah bikin kuburan palsu, isinya cuma patung kayu. Bayangin, semua ini demi menipu orang paling berkuasa saat itu. Tapi serapi-rapinya rencana, takdir punya jalannya sendiri. Pas rencana jahat ini lagi jalan di tengah malam, ada satu orang yang nggak sengaja lihat. Satu saksi di tempat dan waktu yang paling krusial. Siapa saksinya? Namanya Ghanim bin Ayyub, seorang pedagang muda dari Damaskus. Dia lihat ada orang ngubur peti. Nah, pikirnya apa? Wah, pasti isinya harta karun. Langsung aja dia gali lagi peti itu. Tapi pas dibuka, isinya bukan emas atau permata, tapi seorang wanita yang udah sekarat. Di momen itulah, niat baik Ghanim buat nolongin si wanita ini malah bikin dia berurusan langsung sama Khalifah. Dan dari penyelamatan inilah justru lahir sebuah kisah cinta yang bisa dibilang mustahil. Cinta yang bikin perasaan dan kehormatan jadi taruhannya. Kutipan ini benar-benar nunjukin dilema terbesarnya Ghanim. Segala sesuatu yang telah menjadi milik Khalifah haram bagi si budak ini untuk memilikinya. Jadi, Ghanim dan Kut al-Kulub ini saling jatuh cinta. Tapi buat Ghanim, kehormatan itu harga mati. Dia tahu Kut al-Kulub ini milik Khalifah. Jadi menyentuhnya, wah, itu sama aja cari mati. Jadi ya, berbulan-bulan mereka hidup kayak gitu. Kut al-Kulub udah terang-terangan nunjukin cintanya. Tapi Ghanim, dia terus-terusan nolak. Bukan karena nggak cinta, tapi karena kehormatannya itu terikat sama Khalifah. Dilema banget kan? Nah, sementara Ghanim dan Kut al-Kulub lagi galau, di tempat lain, Khalifah pulang ke Baghdad. Disinilah tipu muslihat Ratu Zubaidah diuji. Dan ternyata rencananya berhasil, sempurna malah. Khalifah lihat makam palsu itu dan dia beneran percaya Kut al-Kulub udah meninggal. Dia sampai berkabung selama 1 bulan penuh di depan kuburan yang isinya cuma patung kayu. Kebayang nggak? Oke, Khalifah udah ketipu. Ghanim sembunyi. Kayaknya ini kejahatan yang sempurna ya. Terus gimana caranya kebenaran bisa terungkap? Jawabannya ternyata sepele banget. Cuma gara-gara sebuah bisikan. Khalifah nggak sengaja dengerin 2 pelayan lagi ngegosip. Dan dari obrolan mereka itulah, boom, semua kebohongan Ratu Zubaidah langsung kebongkar. Tapi masalahnya, kemarahan Khalifah ini salah sasaran. Dia ngiranya Ghanim yang menculik Kut al-Kulub. Akibatnya, hidup Ghanim langsung hancur. Dari pedagang terhormat jadi buruan, semua hartanya disita, keluarganya ditangkap, sampai dia jatuh sakit parah dan gak ada yang ngenalin lagi. Tragis banget. Tapi pas semuanya udah kelihatan buntu, harapan itu muncul lagi. Kebenaran akhirnya nemuin jalannya. Dan ini ngebawa kita ke salah satu adegan paling kuat di cerita ini. Dan lagi-lagi kuncinya ada di ketidaksengajaan. Khalifah nggak sengaja dengerin ratapan Kut al-Kulub dari penjaranya. Di situ, Kut al-Kulub justru memuji-muji Ghanim karena udah ngelindungin dia. Dan yang paling penting, ngelindungin kehormatan Khalifah. Saat itu juga Khalifah sadar, Ghanim ini bukan penculik, tapi pahlawan. Akhirnya, Kut al-Kulub dibebaskan. Dia langsung nyariin Ghanim. Pencariannya ini gak gampang. Sampai akhirnya dia nemuin seorang laki-laki yang sakit parah, kurus kering, lagi dirawat sama seorang kepala pasar yang baik hati.
Saking parahnya kondisi Galonim, Kut Al-Kulub bahkan nggak ngenalin dia. Wajahnya udah beda banget. Tapi, begitu pria itu bersuara, Kut Al-Kulub langsung tahu, itu suara Ganim. Dan disitulah mereka akhirnya ketemu lagi. Singkat cerita, Ganim pulih, terus dipanggil ke istana. Di depan khalifah, dia ceritain semuanya dengan jujur. Khalifah yang dengar ceritanya itu benar-benar terkesan sama kehormatan Ganim yang gak goyah sedikit pun. Dia bukan cuma dimaafin, tapi khalifah malah ngasih hadiah terbesar buat dia. Hadiahnya, ya, Ganim akhirnya dinikahkan dengan Kut Al-Kulub. Dan gak cuman itu, khalifah juga menikahi adiknya Ganim, Futnah. Jadi semuanya berakhir bahagia. Uniknya, nasib Ratu Zubaidah nggak diceritain lagi, seolah-olah keadilan di sini bukan tentang menghukum yang jahat, tapi memberi hadiah bagi yang baik. Saking pentingnya kisah ini, khalifah sampai memerintahkan supaya ceritanya dicatat dan disimpan di arsip kerajaan, biar bisa jadi pelajaran buat generasi-generasi setelahnya. Dan ceritanya selesai, tapi pertanyaannya tetap ada buat kita. Di dunia yang penuh kekuasaan dan hawa nafsu, apakah kehormatan itu beneran jadi harta kita yang paling berharga? Coba deh pikirin.